Mas Sidik dan ya di sini saya rasa pesertanya mungkin dari beragam ya, dari mahasiswa Magister Manajemen Risiko UKI, dan saya kebetulan juga mengundang ada beberapa teman-teman saya yang em, mereka tertarik untuk belajar juga. Jadi ada beberapa mahasiswa dari Hubungan Internasional UKI, dari PT IKA, dan ada teman-teman juga dari Wahana Hukum Nusantara. Ini jadi dari berbagai Indonesia, mereka tergabung dalam satu komunitas yang memang banyak membahas tentang hukum. Ya, ada beberapa teman dari WHN di sini, dan mungkin juga dari beberapa yang lain. Dan sekali lagi, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Dan tadi sudah disampaikan oleh Mas Sidik, saya ini sebenarnya kajian utamanya keamanan internasional gitu ya. Tapi karena Pak Kaprodi meminta saya membantu di Kapita Selekta dengan harapan bisa apa ya, lebih memperkaya materi-materi untuk teman-teman mahasiswa ya. Jadi oke, jadi saya disclaimer dulu nih. Yang akan saya sampaikan nanti sedikit banyak yes manajemen risiko, tapi juga titik beratnya lebih pada keamanan. Keamanan di sini tentu saja dalam skop yang sangat luas. Nanti saya akan jelaskan ya. Saya bicara ini, saya share saja ya materinya ya, Mas Sidik ya. Izin saya share. Oke, sudah terlihatkah teman-teman, Mas Sidik? Sorry, hilang ya. Bentar, masih ada atau hilang? Salah. Bentar, salah. Bukan. Ini dia. Sudah, Prof. Kelihatan. Oke, sip. Nah, ini dia. Jadi saya mencoba menggandengkan topik yang memang eh, fokusnya dari MMUKI, manajemen risiko, tapi kemudian saya sudah sampaikan juga ke Pak Kaprodi bahwa saya ini kajiannya keamanan internasional, jadi tidak murni manajemen risiko, jadi teori-teori justru saya lebih banyak sebenarnya lebih memahaminya keamanan global. Tapi saya akan mencoba menyandingkan dengan resiko-resikonya mungkin nanti ya sedikit banyak, dan nanti kita akan masuk dalam diskusi. Karena kebetulan Mas Sidik izin kalau tadi Mas Sidik sempat baca, saya itu memang benar-benar lebih banyak membantunya di institusi-institusi yang berkaitan dengan isu-isu keamanan. Ya, saya banyak membantu misalnya di BNPT, kepolisian juga terkait dengan isu terorisme. Nanti kita diskusi lah lebih banyak. Ya, manajemen risiko dalam isu-isu keamanan global. Ketika saya bicara keamanan global, berarti ini bicara tentang keamanan dalam skop yang di level lokal, artinya di lingkungan kita, gitu ya, nasional, regional, dan internasional. Jadi mungkin nanti saya akan sedikit-sedikit nyentil, bukan nyentil apa ya, apa mengaitkan misalnya perang Rusia Ukraina gitu ya, dan dampaknya resikonya terhadap kondisi perekonomian di Indonesia seperti apa ya, nanti sedikit banyak saya akan ke sana lah gitu ya, dan beberapa isu-isu lainnya. Oke, ini outline kita. Nanti saya akan jelaskan sedikit, mungkin tidak terlalu teoritis karena teman-teman, terutama mahasiswa yang dari MM, sudah lebih banyak belajar teorinya ya tentang manajemen risiko itu apa sih gitu. Dan nanti mungkin saya akan jelaskan sedikit keamanan. Nah, ini justru teman-teman mahasiswa yang HI sedikit banyak justru lebih paham juga gitu tentang keamanan, atau teman-teman dari PT IKA tahu tentu paham juga gitu ya tentang apa itu keamanan. Lalu nanti kita akan lihat tren dan krisis keamanan global hari ini bahkan bisa jadi akan berlangsung dalam beberapa tahun ke depan gitu ya, sampai beberapa tahun ke depan. Jadi sedikit banyak kita bisa tahu, bisa memahami resiko dan ancaman yang terjadi sehingga apa yang harus kita lakukan. Ya, sehingga nanti masuk ke outline ketiga tentang risiko dan dampak dari krisis keamanan global yang kita lihat hari ini, dan bisa jadi seperti yang saya sampaikan akan berlangsung sampai beberapa tahun ke depan. Lalu apa strategi mitigasi kita? Karena manajemen risiko selalu bicaranya tentang mitigasinya. Bagaimana meminimalisir gitu ya. Kalau bisa mencegah lebih bagus, tapi kalau nggak bisa paling tidak meminimalisir. Nanti kita akan uh, bahas sampai ke sana, dan setelah itu nanti kita bisa tanya jawab ya, atau diskusi lebih tepatnya. Ya, kita masuk ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, Mas Mbak, tentu sudah paham lah tentang apa itu resiko dan manajemen resiko, ya. Banyak pasti definisi, pengertian, teori, tapi saya mengambil yang saya pahami dan agak lebih
apa ya, mirip dengan isu-isu keamanan gitu ya. Kit Sedgrove dalam bukunya The Complete Guide to Business Risk Management mengatakan yang namanya risiko itu adalah dampak dari peristiwa-peristiwa yang kita tidak tahu yang sedang terjadi hari ini ya, khususnya peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian dalam bisnis. Ya, Bapak Ibu yang mungkin praktisi nih, pengusaha atau punya usaha apa gitu ya, tentu kadang-kadang dalam bisnis kita ada peristiwa-peristiwa kejadian-kejadian yang ya sedikit banyak berubah dinamis ya. Saya kebetulan suami saya pengusaha gitu ya, kecil-kecilan sih. Tapi saya sering kali dengar dari ceritanya gitu, wah ini kebijakan peraturan ini berubah lagi. Mau ekspor impor daging, ekspor impor barang apa berubah lagi kebijakannya sehingga dia harus bisa memperhitungkan gitu dengan kondisi begini apalagi yang harus dilakukan. Nah, itu repotnya kan dalam dunia bisnis gitu dinamika itu cepat sekali. Nah, sehingga risiko itu adalah ketika kita bicara hal-hal yang kita nggak tahu nih, ada perubahan atau ada perang tiba-tiba, ada konflik, ada ketegangan yang itu mempengaruhi, termasuk kemarin ketika Donald Trump mengeluarkan tarif setiap negara gitu ya. Indonesia termasuk agak kecil sih, sekitar 30-an% ya. Beberapa negara seperti Cina 100% lebih. Itu beberapa negara yang lain bahkan sampai 50-60% ya. Nah, dalam situasi begini lalu resikonya artinya ada dampak nih pasti. Dampak dari peristiwa-peristiwa itu. Nah, itu yang kita sebut sebagai resiko kalau kata Sadgrove. Kemudian Sadgrove juga bilang resiko itu bicara tentang potensi masalah apa sih dalam hidup ini nggak masalah gitu ya, masalah nggak usah dicari datang sendiri kok gitu. Artinya dengan kata lain saya mau sampaikan hidup kita ini penuh dengan resiko. Ketika kita bangun pagi aja sudah ada, kita mau pergi ke kantor, pergi ke kampus, itu sudah ada resiko-resiko gitu. Nah, potensi-potensi masalah itu adalah resiko. Kemudian resiko itu juga bicara tentang kesempatan akan terjadinya sesuatu tapi dengan konsekuensi negatif. Jadi kemungkinan negatif yang bisa terjadi ya. Kapan saja bisa terjadi gitu ya. Tapi mendatangkan konsekuensi negatif itu resiko. Yang terakhir, Sedgrove kemudian mengatakan resiko itu bicara tentang kesempatan tapi tidak pasti. Ketidakpastian yang kemudian bisa menimbulkan atau menjadi ancaman bagi sebuah organisasi, sebuah institusi, sebuah perusahaan. Dengan hadirnya AI, misalnya hari ini, saya beberapa waktu lalu dikirimin WA. Nih, kondisi AI membuat ke depannya profesi guru, berarti kan termasuk dosen ya, profesi guru dan dokter itu akan diganti. Wah, saya lagi mikir, saya harus buru-buru cari other income nih. Oh, nggak, maksudnya saya buru-buru cari kreativitas, inovasi, supaya dosen, guru ya, guru besar seperti saya masih bisa tetap punya peluang mendapatkan penghidupan yang layak, kurang lebih begitulah ya. Nah, ini resiko. Dan yang namanya resiko itu kita bisa menilai kok, kita bisa mengukur kira-kira. Kenapa kita perlu melakukan pengukuran atau risk assessment supaya kita tahu resiko ini dampaknya besar, kecil, lalu implikasinya apa terhadap kehidupan kita, kan gitu ya. Sehingga oleh Sedgrove dikatakan kita tuh perlu tuh melakukan pengukuran, penilaian, assessment, risk assessment ya, atau proses identifikasi, analisis dan menilai, mengevaluasi nilai risiko-risiko yang terjadi. Contoh misalnya ya, kalau Bapak Ibu, Mas Mbak mendengar misalnya Presiden kita Pak Prabowo bilang, ini atas nama kemanusiaan kita akan mendatangkan 1000 pengungsi dari Gaza yang memang membutuhkan pertolongan. Nah, ini kan pasti teman-teman, terutama teman-teman keamanan gitu ya, polisi, intelijen, dan mungkin juga kementerian gitu, akan mengukur nih. Ini kalau didatangkan sekitar 1000, bagaimana kemudian kita harus mengatur misalnya tempat tinggalnya, perjalanannya, makannya, selama berapa lama mereka di sini. Nah, itu kan kita mengevaluasi itu namanya. Kita menilai, mengakses, mengukur. Mampukah kita mempersiapkan semua yang dibutuhkan dan lain sebagainya. Ya, di tengah kita nanti kita punya hutang jatuh tempo sekitar 800 triliun. Nah, ini kan kita harus ukur-ukur nih.
Ditambah lagi katanya dari berita yang saya dengar, makanan bergizi gratis juga ada beberapa yang sudah jatuh tempo harus dibayar. Nah, ini kan dengan keuangan-keuangan ini kita harus mengukur nih, mengukur diri ya. Oke, kemudian risk assessment itu diartikan juga sebagai kita mencoba mendefinisikan kemungkinan-kemungkinan hal-hal yang terjadi ya dari peristiwa-peristiwa yang tidak menentu tadi, yang tidak bisa kita pastikan, peristiwa yang tidak bisa kita pastikan, itu pasti ada outcome-nya, ada luaran, ada ada dampak-dampak. Nah, kita harus bisa mendefinisikan apa saja tuh kira-kira luaran atau dampak yang akan terjadi, ya. Nah, disinilah kita membutuhkan yang namanya manajemen resiko. Ya, manajemen resiko itu bukan berarti kita menghilangkan resiko sama sekali, karena sama seperti nanti saya akan sebutkan dalam keamanan, resiko atau ancaman keamanan itu nggak bisa kita hilangkan. Selalu akan ada. Bahkan yang tidak kita duga pun ada. Tahun 2019 November 2019 yang baru akhirnya masuk di Indonesia, COVID masuk di Indonesia atau pembatasan aktivitas itu Maret 2020, itu kan sesuatu yang kita nggak tahu munculnya dari mana dan nggak bisa dihilangkan begitu saja, gitu ya. Tapi bisa di manage, bisa eh, ada proses-proses memanage resiko itu, ya, mulai dari mengidentifikasi ini apa sih wabah penyakit ini, ya, jenis apa, penyakitnya gejalanya seperti apa, penanganan kalau kita kena harus bagaimana, atau mencegah supaya nggak kena bagaimana. Nah, itu ada manajemennya, ya. Manajemen risiko juga bicara controlling, mengendalikan. Sekali lagi, nggak bisa dihilangkan, tapi kita bisa mengendalikan, ya. Kemudian, kalaupun misalnya kita tidak bisa mengendalikan peristiwa yang tidak menentu yang terjadi itu, paling tidak kita bisa meminimalisir, ya, meminimalisir seminimal mungkin dampak dari peristiwa-peristiwa yang tidak menentu tadi, ya. Sehingga walaupun terjadi gitu ya, COVID-19-nya tetap terjadi, inflasi rupiahnya terjadi, inflasi mata uang terjadi, ya, PHK-nya terjadi cukup banyak, tapi kita bisa meminimalisir dampak, terutama negatif konsekuensinya tadi ya, dampak negatifnya. Itulah manajemen risiko. Ya, jadi sekali lagi resikonya sebenarnya tidak bisa dihilangkan, tapi kita bisa meminimalisir, kita bisa memanage. Nah, ada kebenaran kalau kita bicara keamanan. Ya, itu saja yang saya maksudkan keamanan di sini bukan semata-mata hanya keamanan yang menyangkut militer, ya, pertahanan militer gitu ya, tentara gitu enggak. Tapi keamanan dalam arti yang sangat komprehensif, yang terkini, bahkan menyangkut misalnya keamanan manusia. Kita sebagai manusia merasa aman itu yang seperti apa? Nah, itu kita bicara tentang keamanan dalam skop yang luas tadi yang saya sampaikan, dari perspektif individu, lokal, skop nasional, bahkan skop internasional, ya. Jadi keamanan global. Nah, banyak pengamat ya menyebutkan manusia aman itu ketika tidak ada ancaman. Ya, ada beberapa pengamat keamanan internasional mendefinisikan keamanan itu adalah ketika tidak ada ancaman terhadap yang dimiliki. Tapi pengamat keamanan sendiri pun membantah pandangan-pandangan seperti itu, karena sekali lagi nggak mungkin yang namanya manusia hidup di dunia ini tidak punya ancaman. Bahkan virus sekecil atau seperti coronavirus saja yang tidak kasat mata itu bisa membunuh ribuan atau bahkan jutaan manusia. Sehingga banyak pengamat keamanan internasional kemudian mencoba meredefinisi makna keamanan. Ya, keamanan bicara bukan tidak ada ancaman, tapi keamanan bicara tentang kemampuan kita mengatasi ancaman keamanan. Mengatasi berarti ancamannya segini, kita harus bisa mengatasi. Sedikit nggak apa-apa, tapi yang penting jangan di bawah. Karena kalau kita di bawah ya berarti sebenarnya kita tidak aman. Sama seperti resiko tadi ya.
ada resiko, kita tahu kita menilai resiko ancamannya seberapa tinggi, lalu kita harus bagaimana untuk memposisikan resiko ini bisa diminimalisir atau ditekan, ya. Sehingga saya pakai definisi dari David Baldwin tentang the concept of security. Jadi Baldwin menjelaskan bahwa bicara keamanan sebenarnya bukan tentang hidup yang tanpa ancaman, enggak, tetap ada ancaman. Tapi keamanan itu bicara tentang kemampuan seorang individu, kemampuan sebuah perusahaan, kemampuan sebuah institusi, atau kemampuan satu negara, atau bahkan kemampuan satu masyarakat internasional untuk melindungi nilai-nilai inti dari berbagai ancaman. Tentu setiap kita punya nilai intinya masing-masing, ya. Setiap keluarga punya nilainya masing-masing. Setiap perusahaan punya setiap institusi punya nilainya masing-masing. Sehingga kalau ada ancaman terhadap nilai-nilai itu, ya, mampukah kita melindungi institusi kita atau keluarga kita atau perusahaan kita dari ancaman-ancaman tersebut? Kalau kita mampu, berarti kita aman. Jadi sekali lagi, ancaman keamanannya nggak bisa dihapuskan. Resiko nggak bisa dihapuskan, sama seperti tadi. Tapi resiko bisa diminimalisir. Keamanan pun sama. Nggak bisa dicegah, tapi kita bisa punya kemampuan untuk mengatasi ancaman-ancaman tersebut. Ya. Nah, ketika kita bicara keamanan, tentu sangat beragam. Ya, bisa sangat objektif, bisa sangat subjektif terutama. Ya, bagi contoh nih, misalnya ada apalagi anak-anak muda zaman sekarang, ya. Satu kali anak saya dari SMP kelas 3 kalau nggak salah. Tiba-tiba dia ngomong gini, "Mom, I think I'm gonna be an agnostic." Dia bilang, "Mam, saya kayaknya mau jadi agnostik." Bapak Ibu, kalau anaknya Bapak Ibu atau ada saudara atau siapapun yang dekat dengan Bapak Ibu gitu ya, tiba-tiba ngomong begitu ke Bapak Ibu, diterima nggak? Bukan ateis loh, agnostik. Terus sampai saya tanya, yang kamu pahami tentang agnostik itu apa? Oh ya, agnostik itu tahu ada Tuhan, tapi kita nggak yakin atau kita rasa Tuhan nggak ikut campur lah dengan urusan kita. Kita yang membuat putusan, kepilihan, dan kita harus konsekuen dengan pilihan-pilihan itu. Wow, saya pikir anak SMP kelas 3 ngomong begini. Oke, saya bilang, tunggu ya, belum waktunya kamu ngomong ini. Tunggu saja sampai nanti kamu punya KTP, karena di situ kamu akan ditanya agama. Karena di Indonesia KTP masih pakai ada kolom agama, gitu ya. Tapi paling tidak, buat saya itu ancaman dan bisa menjadi sebuah resiko dalam keluarga kami kalau kebetulan mama saya seorang pendeta, Bapak Ibu, Mas, Mbak, kalau neneknya atau mama saya tahu cucunya misalnya benar-benar jadi agnostik, itu konsekuensinya terlalu besar buat saya. Itu ancaman nilai dalam keluarga kami, gitu ya. Nah, itu bicara tentang ancaman tuh. Walaupun ya akhirnya alhamdulillah puji Tuhan gitu ya, anak saya bisa lebih terbuka. Kita berdiskusi, berdebat. Ya, saya izinkan memang dia berpikir kritis, tapi ketika satu titik dia nggak bisa menjawab, akhirnya ya sudah, dia diam dulu. Ya. Artinya sekali lagi, bicara ancaman sangat subjektif, bisa sangat beragam, tergantung pada konteksnya dan prioritas. Tujuan apa yang kita tuju. Sebuah institusi, sebuah perusahaan, negara, atau bahkan dalam konteks yang lebih besar, sistem internasional, ya, atau organisasi internasional, itu pasti punya masing-masing tujuannya, prioritasnya. Nah, dari sini jadi kita bisa lihat ketika kita bicara tentang keamanan, ya ada 4 aspek yang bisa kita lihat, ya. Atau ketika kita bicara risiko, ya kita bisa merujuk pada 4 poin. Yang pertama adalah apa atau siapa yang kita lindungi, ya. Keluarga kita, perusahaan kita, usaha kita, tim kita, anak buah kita, eh, atau kru, atau kalau dalam pendidikan tinggi mahasiswa, sivitas akademika, warga negara yang mana yang kita lindungi, pengusaha, buruh, karena kemarin kita baru merayakan Hari Buruh, ya, siapa atau apa yang dilindungi, atau semuanya. Kemarin saya baru dapat berita tentang Pak Prabowo kemarin pidato di Hari Buruh itu akan menghapuskan sistem outsourcing,
ya. Tergantung kita mau melihatnya dari perspektif mana. Kalau kita sebagai buruh, kita bergembira dengan itu. Tapi kalau kita sebagai pengusahanya, ya, mungkin kita agak berpikir, ya, bagaimana memitigasi atau sekali lagi meminimalisir resiko atau mengatasi ancaman-ancaman yang bisa saja muncul, gitu ya. Kemudian yang kedua yang perlu kita pikirkan, apa nih yang jadi sumber ancamannya? Nah, ini nanti saya akan jelaskan sedikit sumber ancaman kita hari ini. Bicara keamanan global tuh banyaknya, lumayan banyak lah. Seberapa serius konsekuensi dan dampak dari ancaman tersebut, seberapa serius tuh resiko konsekuensi negatif dari yang sedang terjadi gitu ya, atau ancaman yang ada. Lalu dengan cara apa kita bisa melindungi mereka? Dengan cara apa kita bisa meminimalisir resiko, ya? Dengan cara apa kita memitigasi? Nah, 4 poin ini yang mungkin banyak harus menjadi perhitungan, ya, ketika kita mau bicara tentang mitigasi atau meminimalisir resiko atau mencegah ancaman. Itu dia tentang manajemen risiko dan keamanan. Oke, nah sekarang karena saya bidangnya terus terang keamanan, jadi saya akan mengajak Bapak, Ibu, teman-teman, Mas, Mbak, kita ngomongin keamanan global. Tapi tadi yang saya sampaikan, dalam hal ini tentu ada juga berkaitan dengan perusahaan atau bisnis ya atau institusi-institusi lainnya. Oke, ketika kita bicara tentang ketidakpastian, ya, sesuatu yang tidak pasti yang terjadi di sekitar kita, itu sebenarnya kita sedang menghadapi sebuah krisis. Hari ini, wah ini lagi perdebatan kencang nih. Kalau mahasiswa di HI, di ilmu politik, itu lagi seru-serunya berdebat, Indonesia ini gelap atau terang, kan gitu ya. Buat saya, gelap atau terang tergantung dari perspektif mana kita melihatnya, kan gitu. Tapi dengan kata lain, ini sebenarnya bisa, saya sebutkan tadi, ini bisa dikategorikan krisis bagi beberapa orang, karena menciptakan ketidakpastian, atau ada sesuatu yang tidak kita harapkan terjadi. Ya, terus terang saja, misalnya mungkin kalau ada Bapak Ibu yang di sini punya usaha atau seorang entrepreneur gitu ya, sejak COVID-19 itu para pengusaha itu banyak yang mengalami konsekuensi-konsekuensi negatif. Ya, ada beberapa kebetulan teman saya atau suami teman saya yang tadinya punya 3 pabrik tekstil, hari ini 3-tiganya tutup. Yang tadinya sebulan itu dia bisa memproduksi dan pesanannya itu bisa sampai 4 juta meter, hari ini 0. Bahkan dia harus merumahkan sekian banyak, ya, ada beberapa ratus karyawannya itu dihentikan, di PHK, dan itu bukan pilihan yang nyaman sebenarnya. Tapi itu kejadian, peristiwa yang kasat mata. Sritex itu sudah berapa ribu orang yang harus dirumahkan. Nah, ini unexpected tentu saja, sesuatu yang tidak kita harapkan, tapi kejadian ini terjadi gitu ya, dan bukan lagi sekedar potensi, tapi memang sudah terjadi PHK itu. Malah yang seharusnya sekarang kita pikirkan adalah resiko atau dampak dari setelah PHK ini bagaimana gitu ke depannya. Oke, kemudian tadi krisis saya sampaikan karena ciptakan kepastian. Setelah di PHK, pasti itu dunia pendidikan ini juga menghadapi ketidakpastian. Setelah yang tadi saya sampaikan, AI itu bisa menggantikan posisi guru, menggantikan posisi dosen, gitu ya. Kemudian dalam kondisi krisis itu, ketika ada ancaman tadi ya, ada ancaman terhadap tujuan yang penting, terhadap nilai-nilai yang kita anggap penting, dan itu sebabnya perlu ada perubahan. Dalam sebuah krisis sebenarnya bisa menjadi sesuatu yang baik, karena itu artinya kita bisa merubah sesuatu yang tadi tidak berdampak baik gitu ya, karena ada konsekuensi-konsekuensi negatif, ya berarti kita harus perubahan. Ketika kita melakukan perubahan, nah bisa jadi kita lebih baik. Nah, dalam keamanan global hari ini krisis itu diwarnai oleh 4 hal. Nanti saya akan jelaskan sedikit satu persatu. Kita menghadapi yang namanya ancaman keamanan tradisional, ancaman yang non-tradisional,
hari ini kita juga sedang berhadapan dengan meningkatnya rivalitas yang cukup kencang baik di kawasan maupun di internasional. Lalu kita juga melihat konflik di mana-mana, ya terutama di dalam satu negara, konflik intranegara. Nah, ini dia. Saya akan jelaskan ya satu persatu. Ancaman tradisional itu secara sederhana artinya adalah ancaman-ancaman keamanan yang disebabkan oleh pengerahan kekuatan militer suatu negara yang ditujukan ke negara lainnya. Dalam bahasa sederhananya gini, ancaman tradisional itu adalah ancaman yang ditimbulkan oleh kekuatan militer negara lain. Jadi ini kita bicara tentang negara, ya. Secara tradisional memang yang saya sampaikan di awal tadi, secara tradisional keamanan itu selalu dikaitkan dengan pertahanan militer, kemampuan kekuatan suatu negara yang dinilai dari kekuatan militernya secara tradisional. Bahkan ya sampai hari ini masih banyak juga negara yang menganggap saya kuat itu kalau militer saya kuat. Kalau kita punya sekian banyak senjata, kita punya sekian banyak pasukan, komponen utama, ada juga komponen cadangannya. Nah, itu. Kalau bicara itu berarti kita kuat. Gitu. Tapi kalau kita nggak punya itu semua atau kita lemah, ya berarti ancamannya lebih besar. Kitanya lemah. Ada beberapa ancaman tradisional yang dihadapi oleh banyak negara, baik Indonesia maupun negara-negara lain di dunia. Gitu ya. Ada misalnya Indonesia hari ini punya masalah perbatasan ya dengan Malaysia di Kalimantan ya. Kalau di laut itu Cina seringkali tiba-tiba mengklaim Laut Natuna Utara miliknya Cina dan bukan Laut Natuna Utaranya sih sebenarnya, lebih ke zona ekonomi eksklusifnya ya. Tapi akibat perbuatan itu ikan kita tiap tahun dicurinya banyak banget. Ya, datanya terbuka tuh Bapak Ibu, Mas Mbak bisa lihat di Google. Berapa banyak ikan Indonesia dicuri oleh nelayan-nelayan Cina, nelayan Vietnam dan sebagainya ya. Dan itu artinya kita rugi. Negara kita tuh rugi berapa banyak, berapa miliar dolar setiap tahun karena ikan kita dicuri. Oh, em, Bapak Ibu ada yang tahu nggak bahwa kita itu sampai tahun 2024 ada yang namanya Flight Information Region. Sampai tahun 2024 Indonesia itu tidak berdaulat atas wilayah udara yang ada di Kepulauan Riau dan Natuna. Karena wilayah itu dikuasai oleh Singapura. Bukan dikuasai secara letter law, berarti ada militernya Singapura di situ enggak, tapi dikuasai dalam arti yang menguasai jalur penerbangan di wilayah-wilayah tersebut adalah Singapura. Sejak Indonesia merdeka tahun 45 sampai baru tahun lalu 2024, akhirnya penguasaan wilayah udara itu diserahkan ke Indonesia. Ya, mungkin ini ada yang baru tahu gitu ya, tapi ada juga mungkin beberapa yang sudah tahu ya. Nah, jadi bisa dibayangkan Indonesia tidak berdaulat atas wilayah udaranya Indonesia sendiri itu selama bertahun-tahun. Bicara ancaman tradisional juga bicara tentang invasi wilayah. Ya, mungkin di sini yang kalau kita pahami Rusia menginvasi wilayahnya Ukraina. Ya. Kasusnya Israel Palestina tuh diawali dari masalah wilayah, mulai dari perebutan wilayah sampai akhirnya ada perintah invasi wilayah dan sebagainya. Nah, bicara wilayah itu bukan cuma wilayahnya saja yang dikuasai, tapi juga bicara sumber daya alamnya, ya, minyaknya, ikannya, gas buminya, nikelnya, emasnya dan sebagainya. Lalu ancaman nuklir dari Korea Utara, wah itu jelas. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca berita ya, Korea itu setiap tahun itu bisa melakukan uji coba nuklirnya lebih dari 10 kali rata-rata ya. Bahkan Korea Utara tuh berani mengklaim senjata rudalnya itu bisa sampai 5.000 kilometer. Jarak Korea Utara dengan Indonesia bisa dicek di Google ya. Itu masuk nggak dalam radar rudalnya Korea Utara? Nah, itu ancaman. Resiko kalau tiba-tiba Kim Jong Un iseng, nggak iseng, apa ya, Kim Jong Un kesel sama Indonesia, wah tiba-tiba rudalnya di dipencet, wah nggak seru pokoknya ya, jangan sampai itu terjadi. Kan kita juga nggak bisa ya pakai manajemen insya Allah Indonesia aman, kan nggak bisa ya, harus ada strategi mitigasi, ya nggak bisa dong pakai cuman
mudah-mudahan nggak bisa. Oke, kemudian perang negara tadi saya sudah sebutkan contohnya Rusia Ukraina. Nah, salah satu dampak perang Rusia Ukraina, Bapak Ibu, sebenarnya sih nanti masuk tuh di dalam dampak, tapi nggak apa-apa saya sebutkan sekarang. Salah satunya dampaknya adalah karena kita masih mengimpor beberapa bahan baku pupuk dari Ukraina. Makanya sempat terjadi kelangkaan pupuk tuh di tahun 2022, 2023, bahkan sampai hari ini harga pupuk mahalnya minta ampun. Dan kalau harga pupuk mahal, tentu saja para petani kesulitan untuk ya tadi ya memproduksi hasil pertanian mereka, atau kalaupun eh, panen harganya jadinya agak lebih mahal. Either karena pupuknya mahal atau karena langka pupuknya, ya sehingga panennya juga nggak maksimal. Salah satunya itu, ya. Itu resiko, itu juga ancaman. Oke, kemudian, nah, kalau tadi ancaman tradisional lebih banyak bicara tentang militer, ya, lebih banyak bicara tentang ancaman-ancaman yang dikaitkan dengan kekuatan militer negara lain. Ancaman non tradisional bicara tentang ancaman yang disebabkan bukan oleh negara, tapi membahayakan buat pemerintah, buat masyarakat, buat individu dan lingkungan. Dan ini aktornya jauh lebih banyak, bukan negara saja. Ya, artinya kalau negara tadi kan ancaman militer, ya, ancaman tradisional, tapi ancaman non tradisional ini yang justru sangat dinamis dan kadang-kadang bisa jadi lebih mengancam, lebih beresiko tinggi, lebih memberikan konsekuensi yang besar dibandingkan ancaman militer. Bencana alam. Nah, ini. Siapa yang bisa mengatur bencana alam? Ya. By the way, sambil dengerin saya, mungkin Bapak Ibu, Mas Mbak, boleh ketik di chat ya. Menurut Bapak Ibu, banjir itu bencana alam bukan sih? Ya, monggo diketik aja di chat. Banjir itu bencana alam atau bukan? Itu yang jadi ya, pertanyaan banjir. Kalau tsunami sih jelas lah ya. Nah, bukan tuh kata Pak Ujang ya. Bukan. Wah, banyak. Mas Herdi juga bilang bukan. Kalau bukan bencana alam berarti apa? Bencana sosial atau keterodoran manusia. Itu dia. Tapi kalau kayak kayak tsunami gitu ya, gunung meletus, nah kata Mas Denny banjir merupakan bencana alam. Nah tuh. Oke, kata Mas Herdi, enggak, lebih kepada ketidaksiapan menghadapi ancaman, itu dia. Ketidakmampuan kita menilai resiko. Ya, ya tuh ada yang bilang juga banjir itu bencana alam. Oke, tuh banjir bandang bencana alam. Ya, intinya gini, kalau banjirnya disebabkan banjir banjir rob gitu, ya, banjir di laut atau naik tidak campur tangan manusia, makanya disebutnya bencana alam itu act of God, tindak seakan-akan Tuhan itu jahat ya, act of God apa tindakan Tuhan. Artinya sebenarnya gini, itu peristiwa-peristiwa yang memang tidak bisa atau bukan disebabkan oleh manusia. Banjir rob atau banjir bandang ya, air laut naik pasang mungkin iya. Tapi kalau banjirnya di Bekasi tempat saya, banjirnya di Jakarta mungkin ya, tadi yang kata Mas Herdi. Lebih kepada ketidaksiapan kita menghadapi ancaman. Jadi bisa dua-duanya ternyata ya. Oke, terima kasih buat jawaban teman-teman semua ya, menarik nih. Oke, kemudian ada ancaman lingkungan, kekeringan, musim hujan yang ekstrim, musim dingin yang ekstrim, cuaca panas yang bisa menimbulkan kematian ya, pemanasan global, sakit penyakit tadi saya sudah sebutkan pandemi ya, corona atau di Afrika tuh banyak misalnya apa SARS, flu burung, flu Hong Kong, macam-macam lah. Dan itu akhirnya menjadi pandemi yang meluas sampai ke banyak negara atau bahkan ke seluruh negara global gitu. Kayaknya coronavirus tuh hampir ke semua negara ya, hanya beberapa negara saja yang tidak kena. Itu pun juga bisa jadi karena negara itu memang tertutup gitu, terisolasi. Kemudian ada juga transnational crime. Di situ ada eh, pelaku-pelaku kejahatan sifat lintas negara. Ya, contoh terorisme ya atau drugs trafficking ya, penjualan narkoba yang lintas negara. Sekarang lagi marak penjualan manusia ya, penjualan
TPPO, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana perdagangan organ tubuh. Nah, dan ternyata itu sifatnya lintas batas negara, gitu ya. Ada semacam sindikat yang lintas batas negara. Dan yang terakhir juga yang sekarang lagi eh, di depan mata kita, gitu ya, teknologi AI, Artificial Intelligence, kecerdasan buatan, dan cybercrime. Kecerdasan buatan satu sisi memang sangat membantu. Saya terbantu misalnya ya dengan adanya bot atau chat GPT gitu ya, sangat membantu. Saya jadi banyak baca, tapi saya tidak percaya sepenuhnya kepada chat atau bot ini karena tergantung mereka buatan mana. Kalau itu buatan Amerika, seringkali isinya ya berpihak pada Amerika. Kalau itu buatan Cina, isinya pasti lebih berpihak atau memakai perspektif cara berpikirnya orang-orang di Cina gitu ya. Jadi saya nggak langsung percaya, tapi biasanya saya akan minta referensinya. Nah, referensinya itulah yang akan saya baca secara clear. Jadi ini dia ada beberapa ancaman di depan mata kita yang sudah terjadi dan selalu kapanpun tadi ya terjadi yang namanya risiko kapanpun kita nggak tahu itu terjadi unexpected, uncertainty ya tidak bisa dipastikan tapi itu terjadi. Dan yang sekarang sedang terjadi juga yang em, harus kita mitigasi karena resikonya atau konsekuensi negatif cukup besar dan ini memang menjadi ancaman rivalitas hegemoni regional dan global. Terutama kita sama-sama tahu lah ya antara Amerika Serikat dan China. Buat Bapak Ibu, teman-teman, Mas Mbak, iya, mungkin lahirnya di tahun 60 70-an ya, teman sama saya atau 80-an mungkin masih sempat merasa yang namanya Cold War ya, perang dingin. Ya kalau ada adik teman-teman yang lahir 2000 mungkin cuma denger-denger aja, cuma baca-baca itu pun juga mungkin nggak terlalu mendalami ya, cuma tahu ada perang dingin gitu. Apa sih perang dingin? Emang perang pakai lempar-lempar es batu? Nggak begitu maksudnya. Perang dingin itu maksudnya perang yang nggak langsung antara Amerika sama sama Uni Soviet waktu itu nembak-nembakin rudal tuh enggak, tapi biasanya lewat pihak ketiga ya antara Amerika dan Uni Sovietnya paling cuman ya ketegangan-ketegangan gitu. Nah, saya melihatnya, oh ngambek-ngambekan, cie Mas Herdi, ngambek sama siapa sih? Oke, saya melihatnya antara Amerika dan Cina hari ini tuh sebenarnya to some extent itu persis seperti perang dingin. Mereka nggak langsung ketemu, tapi ngambek-ngambekan kata Mas Herdi ya. Donald Trump keluarin sanksi tarif, Cina keluarin sanksi tarif, saling apa, saling ya caper-caperan gitu ya, saling menarik perhatian gitu. Tapi bedanya em, hari ini perang dinginnya itu disertai dengan peningkatan teknologi yang luar biasa, sehingga cara risiko lebih besar, ancamannya lebih besar kalau tidak ditangani dengan baik. Tapi untungnya juga, untungnya karena gini, bicara teknologi itu bicara juga tentang kemampuan Amerika dan China yang sudah bisa apa membuat pesawat sampai ke mana, ke luar, udah bukan luar bumi lagi, kayaknya luar galaksi ya, jangan-jangan ya, pokoknya udah jauh lah. Ya, sementara Indonesia masih ribut di dalam, dua negara ini ributnya udah sampai ke luar galaksi. Nah, gitu. Galaksi bukan galaksi Bekasi maksud saya, ya, galaksi yang luar angkasa. Ributnya udah sampai ke sana. Tapi satu hal untungnya yang membuat mereka tidak berperang secara panas, tidak berperang berkonflik satu sama lain, seperti Rusia Ukraina hari ini, adalah adanya saling ketergantungan antara Amerika Serikat dan China. Investor terbesar di China, di Amerika adalah China. Ya. Amerika sendiri pun termasuk investor yang sangat besar di China. Karena ada saling ketergantungan inilah mereka masih agak menahan diri, gitu, nggak perang. Trump juga kelihatannya mulai lagi mikir-mikir nih setelah didesak oleh Cina. Kalau Amerika tidak menurunkan tarifnya, maka Cina pun akan naikkan tarif, ya, sehingga terjadi perang tarif. Ya. Kelihatannya mudah-mudahan ya dalam waktu dekat mereka akan bernegosiasi karena kalau tidak, sekali lagi resikonya terlalu besar. Ancaman yang dihadapi oleh Indonesia sebagai negara yang punya kepentingan terhadap Amerika dan China itu cukup berat. Belum lagi pengusaha-pengusaha ya yang ada di Indonesia.
Karena dua-duanya baik Amerika Serikat dan Cina sama-sama punya investasinya di Indonesia. Ya, ini rivalitas. Nah, yang keempat, ya tadi saya sebutkan empat krisis keamanan global. Yang keempat adalah tadi kan saya bicara internasional internasional. Kita lihat sekarang ke dalam satu negara. Ya, bisa jadi juga ini akan berdampak terhadap stabilitas politik satu negara, ekonomi satu negara. Dan itu artinya juga bisa berdampak terhadap perusahaan kita kalau kita pengusaha, ya, atau berdampak terhadap tempat kita kerja kalau kita adalah katakanlah pekerja di sana, pegawai di sana. Oke, konflik di dalam negara ada yang namanya kudeta. Myanmar tuh sering banget kudeta, Thailand sering banget kudeta, ya. Jadi bisa dilihat juga misalnya, dan kudeta itu pasti berdampak tuh ke perekonomian negaranya. Mudah-mudahan Indonesia tidak sampai terjadi kudeta ya. Walaupun kemarin sempat ada surat permintaan dari para purnawirawan TNI supaya wakil presiden ya, tahu tidak kudeta sih itu, tapi baru permintaan lewat surat ya, dipimpin oleh Tri Sutrisno kalau tidak salah. Saya kaget juga, wow, kalau saya Pak Tri itu nggak banyak ini ya, nggak banyak komentar, tapi sekalinya komentar jeb ke dalam langsung impeach presiden. Wow, saya kaget juga. Oke, kemudian konflik intranegara, kita ada separatisme di Indonesia ini ya. Kita masih berhadapan dengan isu-isu Papua. Ada Mbak Afriyanti. Ya, kita berhadapan dengan isu Papua nih hari ini. Ya, kemarin lagi konferensi internasional tiba-tiba ada 3 orang yang foto-foto bahkan pidato yang menyuarakan Free Aceh, Free Maluku, Free Papua. Wow, saya bilang 3 loh, nggak tanggung-tanggung. Selama ini saya taunya hanya Papua, tapi ternyata sekarang nambah lagi. Ya, Aceh memang dari dulu, tapi saya pikir udah selesai. Free Maluku, waduh, saya pikir udah selesai gitu RMS, tapi ternyata masih ada separatisme. Lagi kita bicara konflik dalam negara, ada persekusi minoritas. Kelompok-kelompok minoritas seringkali menjadi pihak yang mengalami apa ya, intimidasi, ya, menjadi korban. Ya, Islamofobia di Eropa tuh banyak banget. Di Prancis, di Jerman, di Inggris itu Islamofobia tinggi karena kelompok umat Islam memang minoritas. Di Amerika, warga kulit hitam, Afro-American menjadi korban ya. Mereka mengalami persekusi. Di Indonesia juga sama ya. Kelompok Ahmadiyah misalnya atau kelompok-kelompok minoritas lainnya itu mengalami intimidasi. Nah, ini gambaran ancaman-ancaman yang terjadi ya di tingkat global ya. Sekali lagi di Indonesia, di kawasan atau bahkan secara internasional. Apa saja risikonya dari semua yang tadi saya sebutkan dan banyak sebenarnya ya ancaman-ancaman itu saya coba klasifikasikan risiko yang kita hadapi hari ini dan ke depan. Dan ini bisa berdampak sekali lagi terhadap negara Indonesia, terhadap perusahaan, ya, perekonomian suatu negara akan berdampak terhadap perusahaan, akan berdampak juga terhadap institusi, organisasi, terhadap UKI, ya, terhadap eh, individu, terhadap lingkungan, ya pokoknya berdampak terhadap semua. Saya coba klasifikasikan setidaknya ada 6 risiko ya secara besarnya. Tapi di dalam 6 risiko ini kemudian ada risiko-risiko lain lagi yang lebih kecil secara detail ya. Eh, waktu kita akan habis kalau kita ngomongin risiko yang banyak ini. Tapi saya hanya memberikan gambaran saja tren ke depannya. Makanya kita harus punya strategi mengatasi atau memitigasi risiko atau mengatasi ancaman. Oke, yang pertama ada risiko geopolitik. Nah, ini bicara tentang instabilitas politik, ya. Kita bisa lihatlah efek dari statement-statement apa Pak Prabowo misalnya kemarin ketika mengatakan akan mendatangkan 1.000 warga Gaza, untungnya cepat gitu ya, tidak meluas, tidak sampai terjadi instabilitas politik. Tapi kalau tidak ditangani dengan benar, itu bisa jadi ancaman, bisa jadi instabilitas politik. Ya. Um,
Dan pernyataannya Pak Prabowo itu sudah mengancam Presiden Israel gitu ya, Benyamin Netanyahu. Ya, jangan sampai malah perangnya beralih gitu ya ke bukan lagi Israel Hamas atau Israel Palestina, tapi jangan sekena ya. Maka ini perlu disikapi dengan benar supaya jangan jadi masalah yang lebih besar lagi atau instabilitas politik baik di dalam satu negara maupun di dalam politik internasional. Kemudian disrupsi rantai pasok energi ya dengan perang Rusia Ukraina yang tadi saya sebutkan. Pasokan gas bumi, minyak bumi dari Rusia. Ukraina juga karena Ukraina termasuk penghasil gas yang cukup besar. Itu bisa kena ke negara-negara Asia Asia Tenggara termasuk Indonesia. Atau sekarang Iran karena kasus Israel gitu, Israel dan Gaza, Israel dan Hamas. Kemudian Iran marah dan dia misalnya mau menutup selat apa Persian Gulf ya, Teluk Persia atau Selat Hormuznya misalnya ya, nah itu akan kemudian akan memutus pasokan import energi ke negara-negara di Asia Pasifik. Nah, ini kan bisa jadi masalah. Bensin bisa naik mahal lagi ya. Belum lagi cara pangan dari efek Rusia Ukraina, pangan kita terganggu karena kita tergantung tuh pupuknya masih ke Ukraina. Fluktuasi pasar keuangan ya, indeks harga saham kemarin sempat turun ya, perang tarif Amerika dengan Cina. Ini sedikit banyak disebabkan karena tadi perang-perang atau kebijakan-kebijakan yang salah yang diambil oleh pemimpin negara. Dan tentu saja ini bisa berdampak terhadap perusahaan ya, atau institusi kita. Kemudian risiko teknologi cyber, nah ini juga sama nih ya. Bapak Ibu, sebelum Rusia Ukraina perang di tahun 2022, Rusia itu sudah melakukan serangan secara cyber di tahun 2013. Rusia ke Ukraina dan mereka menyerang cybernya Ukraina dengan tiba-tiba website pemerintah Ukraina tidak bisa tidak bisa dibuka oleh pemerintah. Padahal di dalam website pemerintah muncul berita-berita yang tidak benar. Dan itu tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah Ukraina. Dengan kata lain dihack oleh Rusia. Entah siapa, yang pasti pemerintah Rusia tidak akan mengakui itu. Jadi bisa jadi pihak ketiga, aktor-aktor hacker-hacker ya. Nah, itu kemudian mengganggu sekali layanan publik di Ukraina, bahkan sampai muncul krisis kepercayaan karena ada pandangan, ada kata-kata yang negatif di website itu, ya. Dan itu juga mematikan listrik akibat perang Rusia Ukraina, akibat Rusia apa namanya, menghack sistem di Ukraina, listrik di Ukraina di satu daerah, satu wilayah di Ukraina itu mati dan kalau itu terjadi di musim dingin selesai deh karena dinginnya di sana luar biasa. Tiba-tiba nggak ada pemanas. Nah, dan itu tentu saja bisa menimbulkan krisis kepercayaan dari satu warga terhadap pemerintah. Bisa di pandemi ya, kematiannya cukup massal ya akibatnya disrupsi ekonomi dan sosial. Efek dari pandemi itu perekonomian kita sampai hari ini belum pulih benar ya, banyak pengusaha yang tutup perusahaannya dan belum bisa pulih ya. Instabilitas politik dalam arti kalau pemerintah saat itu salah ngambil kebijakan, bisa jadi terjadi huru hara seperti yang terjadi di Amerika. Mereka banyak memprotes kebijakan kebijakan-kebijakan pemerintah ya yang dianggap tidak peduli. Ya waktu itu masih kalau nggak salah Trump ya yang ini atau peralihan antara Trump dengan Biden yang sebelumnya ya itu karena dianggap sepertinya membiarkan warga kulit hitam yang paling banyak jadi korban pandemi dibiarkan meninggal. Nah, itu bisa menimbulkan instabilitas politik. Lalu ada risiko lingkungan, ya, krisis pangan, krisis air, konflik, ini juga nih, konflik antar komunitas, efek dari perebutan apa ya tanah eh, di beberapa wilayah misalnya konflik tanah adat, nah itu juga seringkali terjadi gitu ya. Atau efek dari kebijakan-kebijakan yang mohon maaf kemarin saya baru dapat informasi dari teman-teman Papua gitu bagaimana
ada beberapa proyek strategis nasional yang mungkin tidak berjalan maksimal atau belum berjalan maksimal, tapi menimbulkan kerugian dalam arti tanahnya jadi tidak bisa diberdayakan lagi oleh masyarakat atau warga setempat. Ya, akhirnya either tadi berdampak terhadap perekonomian warga lokal, atau tanahnya jadi rusak. Nah, ini juga hati-hati misalnya dengan pertambangan-pertambangan, ya kalau ternyata pertambangan itu merusak tanah, karena kan digali sedemikian rupa, tapi tidak dikembalikan ke dalam posisi semula. Nah, ini akan sangat berdampak ya terhadap tadi air atau kondisi tanah. Oke, kemudian ada risiko ekonomi atau risiko akibat rantai pasok, akibat pasokan yang terganggu tadi ya, efek dari eh, ekonomi yang terus menurun, tentu saja. Tadi saya sudah sebutkan pengangguran, inflasi, ketimpangan ekonomi, dan kerentanan masyarakat. Ya tentu ini berdampak terhadap perusahaan juga. Ya, keuntungannya menipis sehingga harus ada efisiensi. Ya, negara Indonesia pun menjadi salah satu negara yang harus mengalami efisiensi ya, dan dampaknya ternyata cukup luas. Ketika Presiden Prabowo mengumumkan efisiensi anggaran, tidak boleh lagi misalnya ada FGD atau seminar atau kegiatan-kegiatan berdiskusi. Hotel-hotel teriak, pengusaha-pengusaha hotel teriak, karena mereka akhirnya, terutama di Bali ya, akhirnya mereka kehilangan turunlah mereka punya okupansinya gitu ya, turun jauh. Ini terjadi kerentanan dalam hal usaha. Dengan sekian banyak risiko, dengan dampak-dampak krisis keamanan global, apa yang bisa kita lakukan? Nah, ini dia, ini strategi kita. Sebelum nanti kita diskusi tanya jawab ya, ada banyak hal yang tampaknya harus kita mitigasi nih. Ya, kalau Bapak Ibu punya perusahaan atau kita adalah bagian dari pemerintah misalnya ya, ini banyak nih. Atau adik-adik mahasiswa yang masih muda-muda yang juga berhadapan dengan realita AI ya. Hati-hati kalau kita nggak punya skill yang cukup baik ya, jangan-jangan perusahaan akan lebih memilih mempekerjakan robot dalam arti eh, mesin-mesin yang otomatis gitu ya. Kayaknya sudah banyak tuh informasi tentang beberapa jenis pekerjaan yang akan hilang dalam 10-20 tahun ke depan. Karena apa? Karena bisa diganti. Salah satunya tadi saya sudah sebutkan ya, guru dan dokter itu bisa menjadi profesi yang ke depannya nggak terlalu banyak dibutuhkan karena sudah ada AI. Iya sih, saya pikir-pikir saya aja mau tanya sakit apa, obatnya apa gitu, bisa ke ChatGPT gitu ya. Bahkan bukan cuma untuk saya. Kucing saya sakit, mata kucing saya kok merah? Kenapa? Apa obatnya? Keluar semua informasi itu. Nah, itu dia. Itu adik-adik mahasiswa nih perlu kreatif supaya jangan tadi terkena dampak negatif dari kemajuan AI hari ini. Oke, lalu strategi-strategi apa yang bisa kita lakukan terkait dengan ancaman krisis tadi ya, atau resiko tadi? Yang pertama, tentu kita perlu melakukan pendekatan yang sifatnya multi level. Ya, skop nasional, skop lokal, skop nasional, skop internasional, ya kerjasama internasional dengan berbagai pihak, ya dengan negara lain, dengan perusahaan dari negara lain, dengan aktor-aktor dari negara lain. Kita harus punya juga membangun platform kerangka kerja yang sifatnya multilateral. Nggak bisa lagi hanya berpikir, oh Indonesia berarti masalah Indonesia aja, enggak. Sekarang itu semua sangat sifatnya global gitu ya. Pandemi itu to some extent banyak terbantu karena ada WHO. Dan WHO itu gabungan dari banyak negara. Walaupun misalnya Amerika keluar dari WHO di tahun 2020, Cina akhirnya menempati posisi yang memberikan sumbangan besar ya untuk WHO. Nah itu kita butuh banyak platform-platform yang sifatnya multilateral, banyak negara. Perlu kolaborasi intelijen supaya kita tahu ya data-data intelijen apa sih sebenarnya yang menjadi ancaman di Malaysia, di Singapura. Karena apa? Jangan sampai mereka masuk ke Indonesia, Filipina, Papua Nugini. Ya. Kolaborasi intelijen, keamanan, dan penanganan bencana. Kita juga perlu punya strategi preventif, adaptif, dan proaktif. Ada early warning system.
ya. Kita mesti punya sistem yang mendeteksi dini. Ini dengan kondisi begini, apa yang akan terjadi dampaknya dan apa yang harus kita lakukan. Kita ada simulasi dan analisis dampak, ya. Kemudian perlu membangun budaya diplomasi preventif terutama untuk satu negara. Walaupun hari ini yang menjadi diplomat kalau dalam ilmu HI, diplomat itu ada multi track, ada banyak jalur. Nggak hanya diplomat pemerintah dari Kemlu saja yang bisa berperan melakukan diplomasi. Kita di sini makanya kalau tadi Mas Sidik bacakan saya diundang keluar gitu ya. Ya dalam kerangka saya sebenarnya sedang berdiplomasi gitu untuk menunjukkan Indonesia dengan China misalnya posisinya seperti apa sih gitu. China jangan terus-terusan ngambil ikan Indonesia dong, kalau lu mau kerjasama, jangan kalian mencuri gitu ya. Itu diplomasi preventif itu dalam arti saya sedang mencoba mengurangi resiko pencurian yang dilakukan oleh nelayan-nelayan dari negara lain. Mediasi konflik itu juga perlu. Lalu yang ketiga ada diversifikasi dan ketahanan, ya, peningkatan diversifikasi. Makanya sekarang kita dikembalikan lagi untuk orang Indonesia jangan cuma makan nasi gitu ya, atau ada variasi lain, makan jagung, singkong, sagu, ya, orang-orang Indonesia Timur tuh paling paling pintar bikin papeda, ya, atau ikan ikan pakai papeda gitu ya, diversifikasi. Plus, nah ini dia, perlu ada investasi dan proteksi terhadap infrastruktur yang bernilai kritis, ya, energi tadi yang saya sampaikan seperti di Ukraina, kalau tiba-tiba dimatikan listriknya, waduh, repot deh. Eh, Komunikasi itu juga bermasalah sekali, ya. Ketika jalur komunikasi diputus, itu apa ya? Kita tuh kesulitan mendapatkan akses informasi yang benar dari pemerintah. Eh, Kemudian ya kesehatan juga ya, itu eh, penting tuh memproteksi eh, infrastruktur. Satu ketika kita di kapan ya? Beberapa bulan lalu ya, em, ada infrastruktur tapi dalam pengertian IT gitu ya. Data kita tuh dihack ya. Dan KTP itu katanya terbuka begitu luas. Dan itu ternyata berdampak juga terhadap dunia pendidikan, terhadap Kementerian Pendidikan. Data dosen itu bisa eh, ada sebagian hilang, ada sebagian saya nggak tahu kemana datanya gitu ya, dengan kata lain dihack. Wah, itu bahaya sekali. Karena teman saya kebetulan lagi mengajukan JJA misalnya ya, itu tiba-tiba datanya hilang semua. Dan dia harus ulang lagi semua, mengunggah. Ya kalau datanya dia masih simpan, kalau ternyata datanya sudah benar-benar apa ya, eh, dia bersihkan gitu, wah itu bisa perkara itu. Jadi dia butuh waktu lagi 1 bulan, 2 bulan untuk mengunggah dokumen-dokumen yang tiba-tiba hilang dalam sistem komunikasi atau Dikti itu punya ada sistemnya lah, IT-nya. Itu dia ya, makanya kita perlu penguatan IT dan inovasi. Karena kalau enggak resiko cyber, keamanan big data hari ini aduh agak mengerikan ya. Masa pemerintah dihack, dan saya agak juga pemerintah kok pakai sistem komunikasinya atau sistem IT-nya yang tidak aman, kan bahaya loh. Nomor KTP kita, NIK kita menyebar kemana-mana dan itu bisa bisa nyambung misalnya dengan rekening bank atau ya nyambung ke data-data yang lain. Ya. Nah, di sini juga strategi mitigasi kita perlu sekali melakukan upaya-upaya komunikasi dan sifatnya inklusif. Dalam arti kita berkomunikasi secara terbuka sebanyak-banyaknya orang, melibatkan banyak orang, melibatkan banyak publik untuk tahu apa yang sedang kita hadapi atau risiko apa, ancaman apa yang sedang kita hadapi. Ya, di sini misalnya kita meningkatkan kesadaran publik. Salah satunya misalnya saya hari ini menyampaikan kepada Bapak, Ibu, Mas, Mbak, semua teman-teman untuk, hey, kita hari ini sedang menghadapi masalah-masalah ini loh, ya, masalah AI. Satu sisi itu membantu, tapi di sisi lain
ini juga ancaman. Terus terang saya agak sedih ketika mungkin Bapak Ibu atau Mas Mbak nonton di TikTok bagaimana anak-anak SMA saja nggak bisa kali-kalian, nggak bisa pembagian, ya. Jangan-jangan itu efek dari karena terlalu mudahnya eh, teknologi membantu sehingga otaknya tidak lagi kita pakai secara maksimal gitu. Ah, udah buka aja di ini. Berapa sih jawaban ini? Eh, apa saja sih negara ASEAN, tinggal buka. Jadi kita nggak mikir, kita nggak menghafal gitu ya. Nah ini ternyata ya itu resiko. Sehingga 2045 misalnya 100 tahun Indonesia, bagaimana kualitas Gen Z kita? Nah di sini kita perlu menyadarkan, meningkatkan kesadaran publik tentang bahaya-bahaya AI ya, ChatGPT yang tidak digunakan secara wise. Jangan sampai kita punya anak didik yang cuma bisa meniru atau mencontek tapi tidak berpikir kritis. Kemudian kita perlu mengedukasi, melakukan literasi digital dan kampanye-kampanye yang tanggap darurat gitu ya, eh, untuk menunjukkan ancaman-ancaman yang ada di sekitar kita dan transparan. Terus terang saya agak tanda kutip ketawa tapi juga kesel ketika COVID terjadi di tahun 2019 dan di tahun 2020 menteri kita kemudian dengan nyantainya bilang, oh enggak, COVID nggak akan masuk ke Indonesia karena kita sering minum jamu. Itu sampai transparan. Dampaknya adalah banyak yang kena, banyak yang meninggal. Sehingga kita tidak siap. Yang tadi kata Mas Herdi, ketika kita tidak siap menghadapi ancaman atau konsekuensi negatif dari sebuah resiko, ya sudah, fatal akibatnya. Ya, mungkin itu yang bisa saya bagikan sedikit malam ini. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Kita bisa masuk ke diskusi mungkin selanjutnya Mas Sidik ya, dan saya kembalikan kepada Mas Sidik. Terima kasih. Terima kasih Prof. Angel atas paparannya yang sangat menarik, sangat eh, aktual juga, membahas mengenai risiko keamanan global. Kami mengundang pada rekan-rekan sekalian yang hadir di sesi ini, sudah 70 nih Prof, 3 kali lipat waktu kita buka tadi, untuk memberikan pandangan atau juga mengajukan pertanyaan kepada Prof. Angel. Kami persilahkan rekan-rekan, mungkin bisa present. Selamat malam Pak Sidik. Oh, selamat malam. Kami persilahkan. Ya, mohon maaf belum bisa open kamera karena jaringan. Pertanyaan untuk Prof. Angel. Prof, dari pemaparan Prof tadi, sepertinya Indonesia saat ini berada di posisi yang rentan ya, karena ketergantungan kita terhadap Amerika dan Cina, kemudian belum lagi konflik separatisme mulai muncul, kemudian tidak jauh dari Indonesia saat ini juga ada isu tegangan di Kashmir ya, perang antara Pakistan dan India yang sudah mulai memanas. Kemudian kita dihadapkan fakta bahwa Indonesia, generasi kita banyak sekali yang tidak terliterasi, bahkan perkalian saja tidak bisa untuk anak SMA. Kok jadi saya jadi khawatir ya, apakah mampu Indonesia bertahan? Soalnya di kawasan Asia Tenggara, di saat negara-negara lain mulai berprogres dari sisi ekonomi atau bahkan dari teknologi informasi ya, seperti Vietnam jadi ancaman juga itu. Sebenarnya dampaknya yang paling ancaman ya, yang akan berdampak paling signifikan dalam waktu dekat untuk Indonesia itu apa sih, Prof? Dan mitigasinya apa, Prof? Terima kasih, Prof. Iya. Langsung jawab Mas Sidik atau gimana? Boleh langsung dijawab, Prof. Ya, baik. Terima kasih Pak Ujang atau Mas Ujang
Wow, pertanyaannya menohok banget ya. Ancaman yang paling, karena kalau saya bilang ancaman atau risiko-risiko ya semua yang tadi saya sebutkan tuh sangat sangat mengancam Indonesia gitu ya. Bicara rivalitas Amerika Cina, bicara tentang eh, minim literasi atau kemampuan berpikir kritisnya anak-anak kita yang ya karena literasinya minim sehingga kritisnya juga mungkin agak minim. Kemudian secara ekonomi sejak COVID kita belum membaik, bahkan indeks harga saham menurun, nilai tukar rupiah apa ya melemah ya, dolar sekarang 16 ribuan something ya, pernah sampai beberapa waktu lalu itu 17 ribu. Eh, Kalau Pak Ujang tanya saya, yang paling mengancam buat Indonesia adalah gabungan semuanya, Pak. Kompleksitas gabungan antara ancaman non-tradisional, karena kita hari ini masih punya masalah-masalah perbatasan dengan Malaysia, dengan Australia, ya, dengan China, karena China yang mengklaim, sebenarnya Indonesia tidak pernah mengklaim punya masalah dengan China, tapi China yang mengganggu Indonesia misalnya. Ya, ancaman rudalnya Korea Utara dan gabungan tadi Pak Ujang, ancaman-ancaman yang non tradisional, yang penyakit lah, yang bencana alam, yang apa namanya rivalitas dan konflik-konflik di dalam negara kita sendiri. Eh, Bahkan yang tapi gini, saya itu termasuk orang yang optimis gitu ya. Saya termasuk orang yang melihat segala sesuatu dari perspektif yang positif. Eh, Tapi memang itu dibutuhkan willingness, keinginan, ya, political willingness dan leadership yang kuat. Gitu. Ketika kita punya pemimpin yang bisa mengarahkan dengan baik, saya itu tenang. Ibaratnya kita naik pesawat terbang, turbulensi seperti apapun, tapi pilotnya itu mengatakan, misalnya kita, dan dia jujur, transparan loh, kalau kita naik pesawat itu kan transparan. Kita sedang berada di ketinggian sini, segini, sekian, dan sedang ada turbulensi, dan kami sedang, harap, kencangkan sabuk pengaman, dan kita akan melakukan ini, misalnya ya. Ketika ada arahan-arahan seperti itu, somehow saya agak tenang. Walaupun sekali lagi ada ketidakpastian dan lain sebagainya ya, tapi ketika saya mendengarkan suara tenang pilotnya, saya tahu pilot saya yang mengendarai pesawat itu berpengalaman, somehow saya agak tenang. Gitu, artinya oh ini orang udah berpengalaman. Tapi kalau misalnya si pilotnya ngomongnya gemeteran, yang Bapak Ibu, nah itu langsung pasti saya akan panik. Karena artinya dia nggak punya pengalaman, dia tidak tahu bagaimana mengatasi ancaman, ya dia tidak tahu bagaimana meminimalisir resiko. Jadi buat saya, Pak Ujang, gabungan dari semua ancaman itu yang membuat masalah menjadi besar, ancaman menjadi besar. Tapi saya termasuk orang yang cukup optimis, eh, selama kita punya pemimpin yang bisa memberikan teladan yang baik, or at least kita di sini memberikan teladan. Ya, saya misalnya sebagai dosen, sebagai guru, saya harus memberikan teladan lah ke mahasiswa saya. Kalau saya mau minta mahasiswa saya belajar, saya pun berarti harus terus membaca. Kalau sayanya udah malas baca, ya jangan saya berharap mahasiswa saya membaca kan gitu ya. Jadi leadership itu menurut saya menjadi satu faktor yang bisa membuat eh, satu perusahaan, satu institusi, satu negara bisa memiliki kemampuan tadi mengatasi ancaman. Leadership ya. Kalaupun misalnya kita melihat tidak ada keteladanan, ya sudah, kitalah yang harus jadi teladan gitu ya. Kita yang harus memberi contoh. Kalau saya dalam hal ini misalnya untuk mahasiswa saya, kalau bapak-bapak, ibu-ibu menjadi pemimpin di perusahaan, berarti bapak ibu lah yang harus menjadi contoh atau teladan ya. Tadi pagi saya senang tuh Pak Rektor kasih apa namanya ceramah mengutip dari statementnya Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan kita punya tiga apa ya, Sungtulodo, dia Mangun Karso, Tuturi Handayani. Ya, ini buat saya tadi Pak Ujang, mudah-mudahan bisa memberikan kita rasa aman ya,
karena ada kemampuan para pemimpin yang memitigasi. Ketika dia berada di depan, dia jadi teladan. Ketika dia ada di tengah-tengah, dia membangun semangat. Ketika dia ada di belakang, dia mendorong. Anak muda kita, saya yakin bisa bisa tetap menjadi Indonesia emas di tahun 2045. Ya. Tapi tentu saja harus ada pemimpin-pemimpin yang memberikan teladan. Mungkin itu, Pak Ujang, mohon maaf kalau jawabannya tidak memuaskan gitu ya. Tapi saya termasuk orang, at least saya sendiri harus memaksa diri saya menjadi teladan lah, supaya mahasiswa-mahasiswa yang masih muda-muda ini, mahasiswa saya yang S1, mereka juga lebih termotivasi gitu ya, sehingga melihat Indonesia ke depan adalah benar-benar Indonesia emas, bukan Indonesia gemas, apalagi Indonesia cemas. Begitu, Pak Ujang, saya kembalikan ke Mas Sidik. Terima kasih Prof. Angel. Hmm. Ini ada pertanyaan di kolom chat, Prof, dari Ibu Gita Cahyani, MF. Izin bertanya, Prof. Waktu itu saya sempat melihat kasus mahasiswi yang fotonya diedit menggunakan AI menjadi ke arah pornografi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan hal ini sudah marak sekali terjadi. Menurut Prof, apakah seiring berkembangnya kemajuan teknologi, ruang aman untuk kita sebagai manusia akan terus terancam? Atau kita sebagai manusia memiliki power untuk bisa mengendalikan hal tersebut? Demikian, Prof. Yes, terima kasih Mas Sidik. Ini Mbak Gita ini mahasiswa saya di HI tahun pertama nih, masih semester 2 nih. Tapi pertanyaannya sekritis ini, karena memang generasi mereka tuh yang ngadapin SMP, SMA, edit foto. Ini karena zamannya anak saya juga pernah mengalami. Ada teman anak saya kena nih yang kayak gini. Fotonya diedit. Dan mohon maaf, ya tadi menjadi seperti pornografi gitu. Dan itu dijual. Oh, saya tuh miris loh. Anak waktu itu dia SMP kelas 3 atau SMA kelas 1 gitu. Saya sampai, wow, anak-anak SMP, SMA bisa seperti ini. Ya, dan ya betul Mbak Gita, ini membuat sekali lagi tadi ya, ancaman buat privacy kita, ancaman kemanusiaan, bukan kemanusiaan tapi human security, ancaman terhadap keamanan manusia gitu ya, yang kalau tidak kita jaga atau tidak kita cegah menjadi semakin marak gitu. Tentu saja di sini kita punya power kok untuk mengendalikan hal tersebut, ya kan, meminimalisir resiko, atau kita mampu melindungi hal-hal yang kita anggap penting. Nah, di sini kalau kita bicara human security dalam konteks kita sebagai warga negara, tentu pemerintah harus punya tools gitu ya. Ya, misalnya undang-undang ITE, tapi dalam konteks tadi tidak boleh ada penyalahgunaan AI yang sampai merugikan pihak lain. Kalau ini kan sampai merugikan pihak lain nih karena pornografi, apalagi ternyata menguntungkan salah satu atau satu kelompok jaringan. Wah, ini bahaya nih. Ini di sini ada beberapa teman yang kayaknya ada beberapa yang memahami cyber nih ya dari STIK. Mungkin nanti bisa sharing juga. Mas Agung, Mas Herdi, atau siapa lagi tadi, Mas Abi. Kalau ada yang punya pengalaman, karena setahu saya di kepolisian tuh juga ada polisi cyber misalnya ya. Kita laporkan saja itu, mudah-mudahan dan saya masih percaya ya pemerintah Indonesia punya kemampuan untuk mengatasi itu. Itu. Mas Agung atau Mas Herdi mau menambahkan nggak? Karena ini yang langsung nih, real nih. Siapa tahu mengerti tentang cyber. Silakan Pak Agung atau Pak Eldi yang tadi disebut oleh Prof. Angel untuk menambahkan mungkin pengalaman dari lapangan langsung. Siap, Prof. Mohon izin, Prof. Silakan Pak Agung. Ya, Kami ingin berbagi, Prof. Yang kebetulan baru 2 hari kemarin, foto kami di Facebook dijadikan media untuk sarana scam, penipuan terhadap keluarga-keluarga yang terhubung dengan Facebook. Dengan alasan adanya apa? Adanya barang murah hasil dari lelang. Tapi karena keluarga memahami, tahu suara, serta AI-nya mungkin kurang berkualitas, sehingga antara mulut dan antara kata-kata itu berbeda.
Tapi untuk menanggapi hal ini tadi yang disampaikan itu salah satu fenomena yang tidak dapat kita pungkiri, Prof, karena konteks keamanan digital saat ini itu merupakan salah satu bentuk dari kekerasan eh, gender secara digital yang pertama. Yang kedua merupakan suatu tindak pidana pornografi yang masuk di dalamnya, itu bisa mungkin kita laporkan penyalahgunaan teknologi ini. Untuk dikaitkan dengan mitigasinya tadi, Prof, komunikasi yang inklusif itu kesadaran akan literasi tentang bahaya digital perlu tersampaikan. Jadi pemolisian kita, Prof, di era digitalisasi untuk memberikan suatu pemahaman terhadap masyarakat di media sosial, betapa pentingnya pengamanan data diri kita serta etika dalam bermedia sosial. Dan mungkin langkah-langkah praktis untuk orang tua, karena kita juga selaku orang tua, kita wajib memiliki komunikasi yang terbuka, Prof, memberikan edukasi-edukasi terhadap anak-anak kita, pendampingan aktif, dan kita juga punya peran terhadap sekolah, seperti apa sekolah memberikan pengajarannya. Kemudian yang terakhir, lagi-lagi kita laporkan, Prof. Insya Allah bisa terselesaikan. Mohon izin, Prof, itu yang bisa kami berikan kontribusi, Prof. Salah dan kurang, mohon maaf, Prof. Mantap itu jawabannya Mas Agung. Terima kasih. Gitu Mas Sidik, Mbak Gita, mudah-mudahan itu membantu menjawab. Artinya kita pun sebagai publik harus aware dengan adanya ancaman-ancaman ini. Jadi jangan lagi sembarangan unggah-unggah foto dan jangan gampang percaya gitu ya dengan orang yang mencoba tadi apa ngaku-ngaku atau apalah gambar-gambar kita digunakan oleh orang lain gitu ya. Harus diedukasi warganya. Plus laporkan, itu udah pasti. Gitu, Mbak Gita, Mas Sidik. Terima kasih, Mas Agung. Gung, ini ada Mas Razade Permadi Wicaksono yang sudah resen. Kami persilahkan, Pak Razade. Terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya. Sebelumnya mohon maaf saya tidak dapat menyalakan kamera dikarenakan situasi saat ini yang tidak memungkinkan untuk menyalakan kamera. Pertanyaan saya ini untuk Kak Prof ya. Ini membahas mengenai kasus-kasus yang terjadi di TNI Polri mengenai operational security, di mana mereka yang bertugas di garis depan konflik perbatasan antara contohnya di Papua seringkali terjadi atau apa namanya terdapat intelijen bocor atau kita sebutnya ini paling lumrah di dunia forum militer tuh intel bocor. Nah, apa namanya? Dikarenakan bahwa tadi menyebutkan bahwa kita ini tidak diperkenankan untuk mengupload foto-foto sembarangan yang dari sumber-sumbernya. Namun kita juga melihat bahwa hal ini juga merembet atau terdapat pada bidang-bidang yang pada dasarnya ini mengacu pada atau membutuhkan yang namanya keamanan itu sendiri. Nah, pertanyaan saya ini, apakah kegagalan dari keamanan intelijen ini sendiri merupakan salah satu bentuk dari tadi yang Kak Prof bilang sebagai disebutnya apa ya, the lack of political will yang menyebabkan secara general ini akhirnya berdampak ke setiap aspek lapisan masyarakat bahkan ke bidang kemiliteran atau keamanan contohnya di TNI Polri itu sendiri. Terima kasih Kak Prof. Iya, baik. Langsung saya jawab, Mas Sidik. Ini mohon maaf, jaringan di tempat saya kayaknya agak-agak ngedrop karena hujan. Kalau suara saya tidak jelas, tolong informasikan ya, Mas Sidik atau teman-teman, Bapak Sejauh ini Ibu. jelas, Prof. Jelas ya, oke. Ya, Mas Jadi, ini Mas Jadi juga mahasiswa saya semester 2. Pertanyaannya seperti ini, bayangkan di kelas saya ketakutannya kayak apa sama mereka ya. Saya terancam oleh mereka. Enggak bercanda. Bercanda. Tapi saya senang, mahasiswa itu harus berpikir kritis ya. Yes, jadi tentang kebocoran intelijen ya. Ini ya teman-teman
aparat keamanan lah ya, ada beberapa kali mungkin pernah mengalami ya, dulu aja Presiden SBY aja bisa disadap gitu ya, yang dibilangnya apa, mau beli kapal selam dari Australia kalau nggak salah, dan banyaklah kebocoran-kebocoran lainnya. Yang memang tidak bisa dipungkiri, kita itu kan ada yang namanya human intelligence ya, intelijen yang sumbernya dari manusia, ada juga yang menggunakan signal intelligence gitu ya, atau lewat apa, jaringan-jaringan ya, atau teknologi intelijen ya, intelijen yang menggunakan teknologi-teknologi. Ya, salah satu kerentanan dalam mengumpulkan data-data baik itu yang sumbernya dari manusia atau dari teknologi atau signal jaringan, ya pasti ada gitu ya. Ada, kalau manusia, intelijen manusia ya bisa saja manusia itu kan kemampuan informasinya, memahaminya terbatas. Dan kadang manusia tanpa sengaja cerita gitu ya, sehingga bocor. Atau lewat teknologi, lewat jaringan, sekarang bisa dihack juga tuh. Email saya berapa kali dapat masuk spam ya. Saya sekarang udah nggak pakai Facebook sejak tahun berapa lah, sejak Facebook saya dihack gitu ya. Itu berarti kan bisa diambil, dicuri atau dikendalikan oleh pihak lain. Ini saya sampaikan tadi, Rusia bisa punya aktor-aktor yang bisa mengendalikan website pemerintah Ukraina. Ya, artinya ada kebocoran-kebocoran di sana. Nah, ini betul yang tadi Mas Jade sampaikan. Ya, ini memang salah satu bentuk ancaman akibat dari kemajuan teknologi. Makanya tadi saya bilang, kita bisa mengatakan diri kita aman kalau kita itu kemampuannya di atas dari ancaman yang ada. Nah, masalahnya ya teknologi memang akan selalu berkembang. Kemampuan kita sekian, teknologinya berkembang sekian, dan ini bisa mengancam kebocoran data gitu ya. Berarti kan kita harus meningkatkan diri. Dan teknologi berkembang lagi, naik lagi. Kita harus naik terus-menerus gitu ya. Ini yang mengatakan bahwa ketika kita bicara keamanan atau manajemen resiko, ya, strategi mitigasi itu nggak bisa stagnan dengan cara yang sama. Kita harus terus berubah. Makanya tadi krisis itu membutuhkan perubahan. Kita nggak bisa selalu pakai cara yang sama, atau nggak bisa kita menggunakan tools yang sama, gitu. Karena tadi ancamannya bisa jadi berkembang. Sehingga kita juga harus mempunyai strategi atau kemampuan yang terus berkembang, dinamis. Makanya kalau dalam pemerintahan itu ada istilahnya kita studi banding gitu ya. Itu kan dalam kerangka ingin tahu di negara lain kalau ancamannya begini mereka lakukan apa. Cocok nggak strategi itu kalau kita terapkan di Indonesia? Atau kita kembangkan, kita modifikasi dengan konteks di Indonesia. Nah itu. Jadi strategi itu memang akan selalu terus dinamis, karena ancaman pun selalu dinamis dan berkembang. Begitu Mas Jadi ya kebocoran intelijen atau kebocoran data itu memang menjadi masalah, menjadi ancaman, tapi kitanya juga tentu harus terus mengembangkan diri supaya sekali lagi kalau mau aman, kalau mau resikonya bisa diminimalisir, kita harus punya kemampuan di atas dari ancamannya. Gitu ya Mas Zade, mudah-mudahan bisa membantu, bisa menjawab. Terima kasih banyak untuk jawabannya Kak Prof. Sama-sama Zade. Mas Sidik. Ini ada beberapa pertanyaan yang muncul di kolom chat. Pertama saya bacakan Prof, dari Andreas Gakore. Izin bertanya Prof, bagaimana para pemimpin dapat menyeimbangkan penggunaan AI dengan penilaian dan intuisi manusia dalam proses pengambilan keputusan? Terima kasih. Silakan Prof. Wow, pertanyaannya Andrea susah sekali. Bagaimana ya menyeimbangkannya ya? Saya aja kadang-kadang memeriksa jawaban mahasiswa saya nggak tahu tuh mahasiswa saya benar nulis kemampuan dia sendiri atau dia pakai chat GPT. Sehingga kalau saya, paling nggak saya dari pengalaman saya lah ya, saya sebagai dosen, ketika mau menilai kemampuan mahasiswa misalnya, saya lebih banyak menggunakan project akhirnya. Bukan lagi memberikan pertanyaan tertulis yang memudahkan mahasiswa, tinggal ketik di chat GPT atau chatbot gitu ya. Mengapa Donald Trump menaikkan tarif? Jebret, jawabannya keluar gitu kan.
Saya udah nggak kasih pertanyaan kayak gitu, tapi saya kasih project. Buatlah campaign edukasi literasi kepada masyarakat menghadapi masalah banjir misalnya. Nah itu mereka mau nggak mau mikir, mereka berstrategi. Oh kita berkolaborasi atau bikin desain edukasi atau campaign di medsos gitu ya, mengedukasi tentang pernikahan dini misalnya, masalah yang ada di masyarakat lah, masalah menjaga lingkungan misalnya. Nah itu jadi akhirnya ya memang seorang pemimpin itu, dengan kata lain saya mau sampaikan, seorang pemimpin itu harus kreatif, harus mampu berdinamika tadi. Nggak bisa hari gini mahasiswa dikasih tugas yang sama dengan yang mahasiswa saya 10 tahun lalu. Nggak bisa, nggak usah 10 tahun lalu lah, 5 tahun lalu. Jadi lebih banyak memang kita sebagai pemimpin, pemimpin apapun itu ya, di perusahaan, di institusi, di negara, atau kalau kayak saya di kampus gitu ya, paling tidak di depan mahasiswa saya, kita harus kreatif, kita harus inovatif dalam apa mengambil keputusan. Paling tidak kalau saya dosen kan mengambil keputusan dalam menilai si mahasiswa, mengevaluasi mahasiswa. Jadi harus kreatif, inovatif. Tadi saya sebutkan juga tuh apa proaktif, adaptif. Nah itu nilai-nilai yang harus dimiliki oleh pemimpin perusahaan. Gitu Mas Sidik, mudah-mudahan bisa menjawab Mas Andreas. Terima kasih. Oke. Ini kita selingin dulu. Ada yang raise hand, Prof. Delo Ya, Christian silakan. ya. Kami persilakan. Bung Delo. Oke, izin Pak Sidik dan Kak Prof. Saya Delo Christian, izin mengajukan pertanyaan. Kita ini kan sekarang sudah hidup di dalam era globalisasi ya. Nah, di era ini pun di era ini juga muncul namanya itu soft power. Hmm. Nah, namun Kak Prof, kita sudah melihat bahwa soft power ini justru menjadi alat para negara-negara hegemoni atau negara-negara adidaya untuk maksudnya adik kuasa untuk memakai soft power ini menjadi apa? em, menjadikan soft power ini menjadi alat untuk mencapai hegemoni. Nah, ini kan justru mengancam keamanan atau kedaulatan sebuah negara nih, Kak Prof. Aku izin bertanya, bagaimana tanggapan Kak Prof ini terkait dengan isu soft power ini, Kak Prof? Dari kacamata Kak Prof sendiri. Terima kasih. Terima kasih, Bung Delo. Ya, Silahkan, Prof. Angel. ya. Terima kasih Mas Sidik. Pokoknya Mas Sidik atau Bapak Ibu teman-teman, kalau mereka manggil saya Kak Prof, udahlah, itu mahasiswa saya di HI ya, manggilnya mereka kakak. Jadi saya masih berasa muda gitu kan. Iya, ini pertanyaan yang penting banget nih, soft power. Dan hanya karena ada kata soft di situ, seakan-akan itu baik gitu ya, seakan-akan itu lembut. Padahal soft power di sini juga bicara tentang yang tadi Delo sempat sampaikan, yang sempat saya sebutkan juga, rivalitas hegemoni antara Amerika dengan China, misalnya ya. Contoh yang paling sederhana, soft power itu melalui budaya, pendidikan. Bagaimana misalnya negara Amerika memberikan banyak beasiswa kepada warga Indonesia, katakanlah dalam hal ini ya, orang-orang Indonesia, anak-anak muda Indonesia untuk sekolah di luar negeri, di Amerikanya. Setelah sampai di Amerika, mereka sekolah bukan cuma sekedar sekolah, tapi mereka juga melihat nilai-nilai yang ada di Amerika, budaya-budaya yang ada di Amerika. Tinggal beberapa tahun di sana, kembali ke Indonesia, sedikit banyak nilai budaya itu akan terpengaruh. Sehingga soft power-nya sudah sedikit banyak berpengaruh tuh. Mempengaruhi budaya, cara berpikir, cara berpakaian, gaya bicaranya. Itu akan kelihatan gitu ya. Nonton film Amerika. Waduh, isinya Amerika jagoannya lah kurang lebih untuk menunjukkan kehebatan teknologi atau kehebatan strateginya Amerika gitu ya. Sehingga kita kalau nonton itu ngeliat Amerika hebat banget, jagoan banget. Itu soft power. Tanpa kita sadari, mindset kita tuh sebenarnya lagi disetir untuk melihat Amerika sebagai negara yang hebat. Tanpa kita sadari bahwa negara Amerika adalah negara yang hutangnya paling banyak sedunia gitu ya. Yang artinya kalau nggak hati-hati mereka juga bisa kolaps
Tapi karena tadi ketergantungannya ke Amerika, ke Cina tuh tinggi, jadi lumayan masih banyak investasi di Amerika. Sebaliknya Cina juga sama memberikan banyak investasi, bantuan, beasiswa. Nah ini tanpa kita sadari, sekali lagi sebenarnya membuat rivalitas Amerika dan Cina di Indonesia itu menguat. Sehingga hari ini misalnya, mohon maaf, pada zamannya Presiden Jokowi, seakan-akan Jokowi itu dituding, wah ini antek Cina, antek, pokoknya istilahnya antek asing atau antek aseng, kan gitu ya. Dan itu kemudian berdampak terhadap politik, instabilitas politik loh. Tahun 2019 saya sampai harus saya nulis di Kompas proxy war, karena sebenarnya ada pertarungan di sana tanpa kita sadari. Dan benar yang kata Delo Christian, tadi kalau kita tidak diedukasi tentang itu, kita berpikirnya melihatnya Amerika dan Cina baik-baik atau kita nggak peduli gitu ya. Tapi realitanya di Indonesia, rebutan sumber daya alam Indonesia di Morowali entah udah berapa banyak Cina di sana. Sudah perusahaan asing Amerika, Cina yang investasi memang atas nama investasi, tapi kan tadi sebenarnya sumber daya alam kita habis ya. Morowali misalnya, oke, tambangnya, izin tambangnya nikel, bayar pajaknya pajak nikel. Tapi bagaimana kalau seperti Freeport juga terjadi gitu ya, izinnya izin tembaga, tapi kemudian di dalam tanah itu menggali ada emas atau ada barang-barang tambang lain yang nilainya sangat berharga dan itu nggak dibayar pajaknya. Sekali lagi Indonesia kecurian lagi di situ. Ya, nah, jadi ya Dilo, itulah pentingnya edukasi literasi yang tadi kata Mas Agung ya, supaya publik tuh aware dengan hal-hal seperti ini. Ya jangan kemudian antipati juga terhadap beasiswa Amerika ya. Dikasih beasiswa kalau kita dapat kesempatan ya ambil. Saya beberapa kali dapat kesempatan beasiswa dibayarin pemerintah Cina ke Cina, hayu gitu ya. Dibayarin oleh pemerintah Amerika ke Amerika, hayu. Dikasih kesempatan siapa yang nolak. Tapi saya juga harus cerdas. Saya orang Indonesia, saya harus menjaga nilai-nilai yang penting milik Indonesia yang saya nggak bisa berikan informasi rahasia yang menurut saya penting untuk negara saya dan saya nggak mau semudah itu saya kasih ke orang lain misalnya. Nah itu kita sebagai terutama buat anak-anak muda lah ya, Delo dan teman-teman, hati-hati ya, sekali lagi tidak ada makan siang gratis kalau dalam bahasa orang gitu ya. Setiap ada makan siang kita harus cerdas. Ini tujuannya apa nih? Oke lah makan siangnya kita makan enak gitu ya. Tapi ketika mereka udah minta data informasi yang sangat krusial, nah kita harus kritis. Ini tujuannya untuk apa nih? Kita harus hati-hati. Gitu, Delo mudah-mudahan bisa menjawab ya. Jadi hati-hati walaupun itu soft power, tapi bukan berarti itu enak dan baik. Baik, tapi tentu kita harus hati-hati. Mitigasi tadi, meminimalisir, mencegah resiko konsekuensi negatif yang lebih besar. Gitu Mas Sidik. Pasti sudah ada yang raise hand lagi, Prof, di layar kita. Yes. Jessica ya. Ya. Kami persilahkan. Sebelumnya izin bertanya Kak Prof. Perkenalkan saya Michelle Jessica, bisa dipanggil Jessie. Aku izin bertanya Kak, kira-kira bagaimana tanggapan Kak Prof terkait desas-desus atau berita yang lagi naik akhir-akhir ini mengenai Uni Emirat Arab yang menjadi negara pertama yang menggunakan AI untuk menulis aturan hukum di negaranya. Karena menurut saya kan negara Arab tuh negara yang cukup besar secara ekonomi juga mereka termasuk yang sukses di bagian ekonominya. Kira-kira gimana tanggapan Kak Prof mengenai hal tersebut? Terima kasih Kak. Langsung aja Mas Sidik atau gimana? Silakan langsung Prof. Angel. Ya, terima kasih Jessica. Nih teman-teman mahasiswa yang kritis-kritis, besok-besok kalian harus masuk S2 MMUKI nih, biar kalian tahu manajemen risiko ya Mas Sidik ya. Suruh mereka mendaftar ambil S2. Ya, tunggu 3 tahun lagi mereka lulus, daftarin aja tuh, biar belajar manajemen risiko. Ya, ya, Jess, tentang undang-undang, aturan lah ya, aturan terkait penggunaan AI. Menggunakan AI dalam menyusun undang-undang, gitu ya. Sebenarnya memang bisa kok. Gini, saya tidak antipati dengan AI.
Dalam banyak hal AI itu sangat membantu. Seperti yang tadi saya sampaikan, tanaman saya lagi nanam di rumah, tanaman saya kok coklat gitu. Saya tanya loh sama AI, sama ChatGPT, mengapa spider plant saya kuning, kecoklatan? Dijawab sama AI-nya, itu bisa karena kelebihan air atau kekurangan air. Terus saya tanya lagi, bagaimana mengatasinya? Berikan ini, itu. Udah, AI bisa menjadi konsultan tanaman buat saya. Bahkan saya tanya apa ya, sesuatu yang mungkin belum ada ya, menu makanan yang suka-sukanya saya buat gitu ya. Bagaimana membuat ayam suwir geprek gitu ya. Keluar. Artinya AI itu sebenarnya to some extent bisa sangat membantu, nggak usah antipati, karena memang kemajuan zaman terjadi. Tapi, nah ini dia. Dan itu kan kalau sampai bikin undang-undang pakai AI, itu memang dia memangkas banyak hal. Saya pernah diminta untuk membantu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme untuk menyusun kerangka aturan ya yang tadinya harapannya akan menjadi perpres ya peraturan presiden terkait dengan pusat analisis dan pengendalian krisis terorisme tentu saja. Ya. Oh itu prosesnya panjang. Dari kami harus rapat beberapa kali, 2 kali, 3 kali di awal FGD menyusun naskah urgency karena dia perpres ya. Kalau undang-undang kan menyusun naskah akademik. Sampai kemudian harus sosialisasi, minta masukan dan sebagainya ya. Artinya ada proses panjang. Nah, proses itu kan tiba-tiba pasti dipotong tuh, di-cut. Ya. Bukan berarti kemudian saya kehilangan pekerjaan karena AI, tidak, bukan itunya gitu ya. Tapi sesuatu yang tidak melalui proses verifikasi ini melibatkan banyak orang. Kalau kita ambil A, dampaknya kemana, ya? Siapa yang terdampak? Semakin banyak orang kan sebenarnya semakin banyak memberikan masukan. Nah, proses-proses itu akan hilang, gitu ya. Yang pertama tadi tentu banyak memangkas birokrasi itu bisa menjadi hal yang baik, tapi juga bisa tadi akhirnya kita tidak mendapatkan banyak masukan. Dan yang paling penting adalah saya melihat AI itu harusnya jadi tools yang membantu, bukan tools yang mengendalikan. Jadi maksud saya gini, tetap AI itu buatan manusia kok. Kalau sampai AI itu mengendalikan manusia, wah itu bahaya tuh. Masa iya manusia yang diberikan kemampuan berpikir yang luar biasa oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita kalah gitu dengan ciptaan manusia itu sendiri. Nah, itu bisa jadi masalah. Jadi manusia kita yang menciptakan, kita yang harus bisa terus mendorong diri kita, memotivasi harus lebih cerdas dari AI yang kita pakai atau smartphone yang kita pakai. Ya, jangan sampai phone kita lebih smart daripada kitanya. Jadi gitu Jess, ya tanggapan saya. Satu sisi memang AI bisa membantu bikin undang-undang, bikin skripsi kamu juga nanti dia bisa tuh. Tinggal minta outline skripsi tentang ini keluar tuh gitu ya. Buat kalimat atau sekian kata-kata tentang ini keluar esainya gitu ya. Tapi sekali lagi, kita mau diperbudak oleh AI-nya atau kita yang harusnya jadi tuan atas AI itu. Kita yang mengendalikan, kontrolnya sebenarnya ada di kita. Kita memanfaatkan AI, jangan sampai AI kemudian malah membuat kita ketergantungan yang sehingga tadi dampaknya otak kita jadi nggak berpikir kritis. Nah itu yang harus hati-hati. Gitu ya Jessica dan teman-teman. Mas Sidik mudah-mudahan itu bisa Thank you. menjawab. Sama-sama Jess. Di kolom chat yang mungkin berkaitan atau menambah pertanyaan Jessica tadi. Pertama dari Bung Raymond Jupiter, Prof, izin tanya, kalau nanti proses kerja tergantikan oleh AI atau teknologi, kira-kira nanti para pekerja akan bekerja apa? Apa ya? Misal data entry, bagian admin, bagian accounting, dan lain-lain. Apakah kita harus hidup berdampingan dengan AI atau memang kita perlu membatasi AI? Mohon sarannya juga, skill apa yang perlu kita miliki untuk menghadapi tantangan perkembangan zaman 5-10 tahun yang akan datang. Itu pertama dari Raymond Jupiter, kemudian dari Pak
Ini Luri Rahman nih. Pertanyaan juga terkait, Prof. Bagaimana jika suatu saat AI jauh lebih pintar dari manusia dan dapat menentukan kehendaknya sendiri atau tidak dapat dikendalikan oleh manusia? Apakah sudah ada kajian terkait dengan hal tersebut? Silahkan Prof. Angel untuk memberikan tanggapan dua pertanyaan yang terkait dengan tadi Mbak Jessica tadi. Iya, terima kasih Mas Sidik dan terima kasih buat yang bertanya nih Mas Luri dan Pak Raymond, Raymond Jupiter. Ya, terus terang ya AI ini memang ngeri-ngeri sedap kalau kita bahas ya. Artinya gini, banyak orang yang memang terbantu dengan AI, tapi tadi AI kita mau tempatkan sebagai apa? Kalau dia sebagai tools yang membantu, itu sangat bermanfaat. Tapi konsekuensinya tadi yang saya sampaikan juga Pak Raymond tanyakan ya, akan ada banyak pekerjaan yang hilang. Dokter mungkin menjadi lebih sedikit yang dibutuhkan, buruh-buruh pabrik terutama itu banyak yang akan hilang karena diganti oleh mesin-mesin yang otomatis atau oleh robot gitu ya. Tadi guru juga bisa jadi hilang ya karena teman-teman mahasiswa lebih mudah atau teman-teman siswa lebih mudah baca chat GPT atau chatbot gitu ya. Nah, tapi di sisi lain sebenarnya AI ini juga memberikan ruang untuk pekerjaan-pekerjaan yang menjual ide kreativitas. Kenapa misalnya hari ini prodi ilmu komunikasi itu diminatinya luar biasa banyaknya? Karena AI dan segala macam kemudahan teknologi komunikasi memberi ruang untuk content creator. Pekerjaan content creator itu banyak, tapi mereka jual ide. Gitu jadi konten kreator kayak siapa ya misalnya banyak lah konten-konten kreator anak-anak muda Gen Z gitu ya yang viewernya banyak, like-nya banyak dan itu mereka itu menjadi semacam profesi lah karena mereka misalnya dapat endorsement dari situ, mereka dapat tambahan pemasukan dari subscribernya kah atau dari provider-provider telekomunikasi gitu ya mereka dapat bayaran. Sehingga jurusan ilmu komunikasi hari ini itu peminatnya banyak. Itu salah satu pekerjaan yang terbuka dengan teknologi komunikasi dan AI. Atau hari ini digital marketing. Sehingga kita bisa jadi pengusaha sendiri gitu ya. Kita nggak butuh toko, kita nggak butuh gudang besar. Sekarang tuh banyak ya misalnya agent-agent dari Cina, mereka datang ke Indonesia, gitu ya, banyak tuh di daerah-daerah Jakarta Barat di PIK gitu. Mereka cuma bermodalkan handphone aja, mereka menjadi penyalur atau penghubung antara pabrik yang ada di Cina dengan pembeli yang ada di Indonesia. Barangnya nanti dikirim dari Cina, atau mereka hanya punya stok sedikit lah di satu tempat, tapi penjualan banyak. Nah itu terbuka tuh kesempatan itu. Artinya jangan sampai digital marketing Indonesia dikuasai oleh Cina gitu. Harusnya kita juga kita kan yang tahu bahasa Indonesianya, kita yang tahu hobinya makanan orang Indonesia tuh hobi makan apa sih? Kita yang tahu orang Indonesia senang belanja apa. Nah, itu yang digital marketing itu bisa menjadi salah satu peluang ya, peluang usaha. Mungkin skill yang dimiliki akhirnya itu Pak Raymond, skill-skill yang berkaitan dengan AI. Ya, sekarang makanya lagi banyak universitas misalnya buka prodi digital marketing atau teknologi yaitu AI gitu ya, artificial intelligence itu dibuka. Karena ya kedepannya kita perlu punya skill. Kalaupun misalnya kayak kita ya Pak Reze nggak tahu Pak Raymond usia berapa ya, paling nggak kayak saya gitu ya, yang usianya sudah 35 ke atas, mau kuliah S1 lagi kan mungkin aduh berat gitu ya. Cari aja kursus-kursus singkat tentang AI. Jadi kita bisa memanfaatkan. Saya sendiri sekali lagi seringkali memanfaatkan AI untuk saya bisa mengembangkan ini kuliah mau topik apa ya. Tapi sekali lagi saya yang mengendalikan, bukan AI yang mengendalikan saya. Gitu. Ya, sebagai alat bantu sih AI sangat sangat bermanfaat ya. Tapi kita tahu bagaimana menggunakannya. Jangan kalah cerdas dengan AI-nya.
Itu Pak Raymond dan tadi Pak siapa namanya lagi Pak Luri Rahman. Luri Rahman. Mana tadi pertanyaannya? Oh, ini dia. Oh, AI jauh lebih pintar dari manusia. eh Film-film di Netflix tuh udah banyak tuh yang bicara tentang itu tuh. Nanti coba Pak Luri Rahman kalau ada waktu nonton film Mother ya, atau apa ya, Mother Street Robot kalau nggak salah ya, atau apa gitu. Isinya cerita tentang bagaimana robot dibuat sedemikian rupa sudah seperti manusia. Robot yang tadinya dia bekerja sebagai pelayan di rumah, asisten rumah tangga lah gitu ya, sebagai waiter. Ada satu titik kemudian mereka itu memberontak pada manusia, melawan, berperang antara manusia dengan AI. Dan udah banyak kan film-film itu, perang antara robot dengan manusia, AI dengan manusia gitu ya. Bahkan sampai diciptakan robot yang baru yang punya kemampuan merasa, berempati, emosi seperti manusia. Padahal kan robot mesin idealnya atau yang punya emosi itu kan idealnya hanya manusia, tapi ini dibuat robot yang kemudian bisa punya merasa dan sampai kayak bisa nangis, sampai dia menangis gitu. Saya bilang ini entah film entah ya prediksi ke depannya akan bisa jadi seperti itu, bisa saja gitu ya. Tapi baru sebatas film sih Pak Luri. Mengenai kajiannya memang saya belum baca banyak tentang AI yang kemudian sudah sampai pada level apa ya, berperang dengan manusia gitu. Itu belum, baru hanya di film. Tapi bukan tidak mungkin yang pertanyaannya Pak Luri, satu saat ternyata ya AI lebih pintar dari manusia dan segala sesuatu dikerjakan manusia, segala sesuatu dikerjakan oleh AI, sehingga manusia-manusia yang mohon maaf misalnya eh, tidak kan kalau bahasanya Charles Darwin itu survival for the fittest. Hanya yang kuatlah yang bisa bertahan, kan gitu ya. Hukum alam ini, hukum dunia ini. Kalau kita nggak kuat dan kita kalah oleh kemampuan AI yang luar biasa ini, bagaimana nih dengan kita manusia? Nah, ini ya itu tadi strategi mitigasi yang harus kita pikirkan dari sekarang. Menurut saya dalam hal ini ya, tadi strategi kolaborasi pemerintah negara-negara di dunia ini harus benar-benar kerjasama. Jangan sampai AI dikuasai oleh kekuatan-kekuatan yang kita nggak tahu gitu. Kekuatan yang nggak kita tahu tuh maksudnya gini, eh, oleh aktor-aktor yang kita nggak tahu niatnya dia seperti apa. Terorisme atau transnational crime jangan sampai menguasai AI dan kemudian itu dimanfaatkan untuk kepentingan mereka. Intinya begitulah. Tapi kalau negara-negara masih punya niat baik, pemerintah-pemerintah punya niat baik, mereka akan melindungi nih warga negaranya. Jangan sampai menjadi korban dari AI atau orang jahat yang menguasai AI. Nah, ini pentingnya kolaborasi dari negara-negara dalam membatasi penggunaan AI atau memastikan AI tidak disalahgunakan oleh aktor-aktor yang tadi jahat itu, ya, aktor yang transnational crime tadi. Itu mungkin Pak Luri Rahman. Mohon maaf kalau saya tidak bisa menjawab secara detail karena memang saya belum menemukan kasusnya. Baru di film saya tahu ada masalah itu. Tapi yang tadi disampaikan ya, bukan tidak mungkin 5-10 tahun kelompok teroris tertentu menguasai AI gitu, yang akhirnya eh, berdampak terhadap kehidupan manusia pada umumnya. Nah, ini yang memang pertanyaan bagus nih. Kayaknya mungkin nanti saya akan kaji itulah ya. Jangan sampai ada kelompok teroris menguasai AI dan membahayakan warga negara Indonesia. Mungkin itu, Pak Sidik. Terima kasih Prof. Angel atas tanggapan dua pertanyaan tadi. Saya coba gabungkan lagi nih Prof. Dua pertanyaan lagi. Mudah-mudahan nyambungnya nggak salah ini. Pertama dari Pak Habibie, beliau menanyakan dengan meluasnya penggunaan AI untuk surveillance oleh Amerika Serikat dan China,